Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, malam ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan diterima Allah sebagai amal yang sholih, dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian malam ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terlebih dahulu saya mohon maaf semaaf-maafnya, itu maaf pol pokoknya itu. Karena saya tidak sempat bikin makalah. Ini tadi saya itu jam 5 menit itu masih di tol Pandaan saya. Karena ngeboti Bapak Ibu, jadi saya harus nyampe di sini walaupun dengan kecepatan kayak buruk gitu ya. Alhamdulillah akhirnya lega saya sampai di sini ya. Nah, karena saya tadi pagi ada acara di Lumajang sehingga pulangnya agak terlambat, macetnya 2 jam antara Probolinggo Lumajang itu. Nah, kalau di tol insya Allah cepat gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mengkaji tentang ciri-ciri kolbun mayit, hati yang mati, selanjutnya kita masih menyisakan materi tentang sebab mengapa hati itu buta atau takmal qulub. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti apa ciri-ciri orang yang hatinya buta itu? Kita melihat realitas akhir zaman itu seperti ini Bapak Ibu, bahwa terjadinya krisis kepedulian, krisis individualisme dan egoisme. Ini ditampilkan oleh orang yang hatinya telah buta, takmal qulub. Tidak peka terhadap lingkungan, tidak peka terhadap persoalan dan problematika orang lain. Yang kedua, makan hak orang lain tidak merasa berdosa, padahal itu haram. Mestinya orang yang hatinya hidup, hatinya selamat, hatinya sehat, yang namanya qalbun salim, itu kalau kemasukan barang haram itu mesti gelisah. Maka ketika orang makan hak orang lain tidak merasa berdosa, berarti hatinya sudah buta, tertutup oleh makanan yang haram. Membunuh nyawa orang lain tanpa merasa bersalah, padahal membunuh itu dilarang. Jangankan membunuh nyawa orang lain, membunuh dirinya sendiri saja tidak boleh, apalagi membunuh orang lain. Maka kalau ketika orang itu dengan entengnya melenyapkan nyawa orang yang kesalahannya belum jelas, maka sebenarnya mereka itu hatinya telah buta, sehingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kezaliman merajalela, hukum seperti pisau tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Kemudian antara Qabil dan Habil semakin tidak jelas. Qabil dikasih baju Habil, sedangkan Habil dikasih busananya Qabil, sehingga nggak ada kejelasan. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang hatinya telah buta. Bapak Ibu, hati merupakan unsur rohani dalam tubuh manusia. Dalam Al-Quran disebut al-qalb, yaitu mengandung arti bolak-balik tidak tetap atau hati penentu baik buruknya kehidupan. Ini ayatnya sudah sangat jelas, hadisnya ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, seluruh tubuh akan rusak. Ketahuilah dia itu adalah hati. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati itu menurut Imam Ghazali adalah raja dalam diri manusia. Semua perintah itu sumbernya dari hati manusia. Tangan bergerak apapun itu atas instruksi hati. Penglihatan, pendengaran, kaki, semua gerakan itu yang menggerakkan adalah hati. Namun uniknya dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, uniknya manusia yang punya hati itu tidak kuasa atas hatinya sendiri. Karena yang berkuasa atas hati manusia itu adalah Allah. Maka kalau hati itu artinya bolak-balik tidak tetap, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita untuk selalu berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinil haq. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi alal iman. Kita selalu mohon kepada Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam iman, tetapkanlah hati kami dalam kebenaran Islam. Karena memang hati itu raja penentu baik buruknya perilaku manusia, kepribadian manusia, watak manusia, karakter manusia, tabiat manusia. Namun manusia nggak punya kuasa atas hatinya sendiri. Karena yang berkuasa membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Nah, pada beberapa pertemuan yang lalu saya sudah menyampaikan tipologi hati manusia menurut Imam Ghazali. Ada yang disebut kolbun salim, ada yang disebut dengan kolbun marid, hati yang banyak penyakit, dan ada kolbun maut, kolbun mayit, hati yang mati. Di sela-sela tiga tipologi hati ini ada satu lagi yang namanya takmal qulub, hati yang buta. Kalau hati buta tidak lagi bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Kolbun salim adalah hati yang sehat dari berbagai macam penyakit, hati yang bersih dari segala yang mengotori hati. Jadi kolbun salim itu intinya dua, sehat dan bersih. Sehat dari amrodul qulub, penyakit-penyakit hati, bersih dari segala yang mengotori hati. Nah, penyakit hati itu banyak. Penyakit hati itu banyak. Mulai dari suudzon, tajassus,
ghibah, namimah, menebar fitnah, sombong, munafik, itu semuanya penyakit hati. Sedangkan yang mengotori hati, semua yang bernuansa dosa, mulai dosa yang paling besar sampai dosa yang paling kecil, itu mengotori hati. Rasul menyebut nuqtah hitam. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia sama dengan menempelkan nuqtah hitam, titik hitam ke dalam hatinya. Maka semakin banyak orang berbuat dosa, hatinya semakin kotor. Nah, kalau hati itu kotor seperti kaca berdebu, tidak bisa menangkap sinar, juga tidak bisa memantulkan sinar. Kaca itu Bapak Ibu sama dengan hati. Baik hati maupun kaca, dua-duanya minus cahaya. Hati tidak bisa apa-apa tanpa hidayah Allah. Cermin tidak bisa bekerja tanpa sinar. Bapak Ibu bercermin di ruangan gelap gulita, cermin nggak bisa kerja. Karena bisanya kerja cermin itu kalau ada sinar. Namun meskipun sinar itu ada, kalau cerminnya itu kotor berdebu juga nggak bisa kerja. Hati manusia juga demikian, harus selalu mendapat hidayah Allah dan harus tetap dibersihkan dari yang mengotori hati. Itulah qalbun salim. Kelak di akhirat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, bersih dari segala kotoran, sehat dari segala macam penyakit. Yang kedua, qalbun marid fi qulubihi maradun fazadahumullahu maradun walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tipologi qalbun marid, hati yang berpenyakit ini ada di dalam diri orang munafik. Orang munafik itu fi qulubihi maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Karena tidak diterapi, maka Allah fazadahumullahu maradun, Allah menambah penyakit. Jadi setiap penyakit itu harus diobati, baik penyakit jasmani, lebih-lebih penyakit rohani, harus diobati. Karena kalau nggak diobati, penyakit itu semakin bertambah. Dan tidak hanya bertambah, nulari, Pak. Seperti virus. Jadi munafik itu nulari, Pak. Nulari, Pak. Bakhil itu, cetil itu juga nulari, Pak. Karena orang kalau sudah cetil dan puas dalam kecetilannya, itu ngajak orang untuk jadi jamaahnya, Pak. Jamaah percetilan. Allah astagfirullah. Menular, Pak. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap penyakit itu harus segera diobati, harus segera diterapi. Penyakit apapun jangan diremehkan. Ada orang meremehkan penyakit kulit, ngomong ini ternyata melantrak, ndak karuan sampai sekujur tubuh penyakit kulitnya dominan. Nggak bisa dibiarkan. Nah, penyakit rohani apalagi? Penyakit jasmani saja
berkembang dan nular, apalagi penyakit rohani. Maka berbahaya sekali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun adzim. Ini hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, mengunci mati penglihatan mereka sampai tertutup. Dan penglihatan mereka ditutup, dan bagi mereka siksa yang amat berat. Ini bagi orang yang kufur, orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang mendustakan kebenaran. Nah, di antara 3 tipologi hati menurut Al-Quran ini, sebagaimana dikembangkan pula oleh Imam Ghazali, maka ada satu lagi kondisi hati itu disebut dalam surat Al-Isra 72 adalah takmal qulub. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita sudah mengetahui bahwa hati itu ada yang buta, apa penyebabnya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyebab hati buta itu ada 5, Bapak. Yang pertama, kalau orang itu malas beribadah, lama-lama hatinya buta. Mengapa? Karena ibadah itu energi spiritual. Ibadah itu seperti aki yang harus dikasih setrum. Ibadah itu seperti casnya HP, Bapak Ibu. Bapak Ibu punya HP mahal, tapi kalau tidak ada baterainya, jangankan nggak ada baterainya, lowbat saja sudah nggak berfungsi. Paling gampang HP saja, contohnya itu. Jadi semua sistem peribadatan itu energi spiritual yang ada di dalam diri manusia. Jadi rohani manusia itu dicas dengan ibadah. Maka orang yang malas beribadah sama dengan orang yang tidak ngecas rohaninya, seperti HP lowbat atau HP tidak dikasih setrum, atau aki. Aki itu kalau nggak disetrum nggak ada energi. Nah, kalau sudah padat dengan setrum, aki itu bisa digunakan apa saja. Mobil Bapak Ibu starter langsung jreng. Karena apa? Akinya penuh. Kalau akinya kosong, meskipun didorong-dorong ya ndak nyala. Nah, itulah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan antara kebutuhan rohani manusia dengan tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi manusia yang beribadah kepada Allah itu statusnya sebagai Abdullah. Maka kalau manusia itu diciptakan Allah, lantas tidak taat mengabdi kepada Allah, pertanyaannya, jadi hambanya siapa? Maka jawabannya, ya menjadi hamba yang ditaati selain Allah.
Kalau lebih mentaati nafsu, ya berarti dia diperbudak oleh nafsu, menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya. Kalau lebih mentaati ajakan setan, berarti menjadi abdus syaiton, hambanya setan. Kalau lebih sibuk ngurusi dunia daripada taat menjalankan perintahnya Allah, maka menjadi hamba dunia. Padahal siapapun manusia itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua manusia dengan segala fasilitas yang diberikan Allah kepadanya nanti akan kembali kepada Allah. Nah, kalau semasa hidup diciptakan Allah, difasilitasi hidupnya oleh Allah, lantas tidak menyembah kepada Allah, padahal kembalinya kepada Allah, nasibnya kayak apa? Kemudian oleh Allah tidak direken, sedihnya kayak apa? Lantas tempatnya di dalam neraka, sakitnya kayak apa? Padahal api neraka yang paling ringan itu, kaki dikasih sandal dari neraka, otak itu umop. Itu azab paling ringan dari api neraka. Karena itu orang yang hatinya buta itu disebabkan karena malas beribadah. Sehingga status kehambaannya itu menjadi tidak jelas, atau status hambanya itu bergeser dari Abdullah menjadi Abdud Dunia, menjadi Abdus Syaiton, menjadi hamba nafsu, menjadi hamba dinar, dan lain sebagainya. Padahal kembalinya kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi perintah beribadah itu dikaitkan dengan energi spiritual dan identitas atau status kehambaan seorang manusia. Jadi orang beribadah itu identitas hamba Allah itu menjadi jelas. Kalau nggak beribadah, nggak tahu jadi hambanya siapa. Kemudian ibadah itu mengandung energi spiritual yang dapat menerangi hati. Karena itu orang yang taat beribadah insya Allah dijamin tenang. Tapi kalau nggak taat beribadah dijamin gelisah. Karena apa? Hajat rohaninya tidak dipenuhi. Semua manusia sadar kok, kalau rohani itu perlu konsumsi, perlu santapan. Sama dengan jasmani juga perlu diberi konsumsi, perlu diberi santapan. Sehingga santapan itu kan ada dua macam, santapan jasmani dan santapan rohani. Tapi manusia lebih memperhatikan kebutuhan santapan santapan jasmaninya daripada santapan rohani. Padahal manusia itu butuh santapan rohani. Berupa apa? Ya berupa ibadah, berupa amal soleh, berupa watawasau bil haq, watawasau bis sabr, berupa amar ma'ruf nahi mungkar, berupa himbauan fastabiqul khairat. Itu semuanya menu-menu rohani manusia. Nah, ini yang pertama, sebab buta hati. Yang kedua, dosa dan maksiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa adalah segala perbuatan yang melanggar perintah dan larangan Allah. Sedang maksiat adalah sikap sengaja melanggar perintah dan larangan Allah. Beda Bapak Ibu antara dosa dan maksiat itu. Maksiat itu derajatnya lebih tinggi daripada dosa. Mengapa? Orang berbuat dosa itu bisa terjadi mungkin tidak tahu kalau itu dosa. Mungkin tidak sengaja kalau perbuatannya itu termasuk
masuk ke dalam perbuatan dosa atau tidak sengaja. Maka kalau dosa terjadi itu mungkin karena tidak tahu, terpaksa atau sengaja, besar kemungkinan bertaubat. Besar kemungkinan bertobat. Tapi kalau maksiat memang niat melanggar yang dilarang Allah dan membusungkan dada, berani melanggar larangannya, atau berani tidak melaksanakan perintahnya Allah. Maka orang tidak sholat itu bukan sekedar dosa, tapi sudah tingkatannya maksiat. Orang tidak zakat bukan sekedar dosa, tapi sudah masuk wilayah maksiat. Orang berjudi itu sudah maksiat. Karena apa? Semua orang tahu kalau berjudi itu dilarang dalam agama. Orang minum minuman keras itu maksiat, bukan sekedar dosa. Karena itu maksiat itu kecil kemungkinannya tobat. Tapi kalau dosa besar kemungkinannya tobat. Karena apa? Dosa terjadi karena tidak sengaja, tidak tahu atau terpaksa. Begitu sadar tobat. Tapi maksiat itu sulit untuk sadar, Pak. Karena memang diniati. Seperti orang sekarang kan sudah niat mengkapling neraka, Pak. Kan banyak itu yang sudah mulai mengkapling neraka itu. Takut nggak kebagian rokok, sehingga ngapling sedak di dunia itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu bedanya. Baik dosa maupun maksiat, dua-duanya mengotori hati. Sekecil apapun dosa atau maksiat dapat mengotori hati, bahkan sampai pada membutakan hati. Rasulullah mengingatkan bahwa hati bisa berkarat seperti besi. Untuk membersihkan hati, yang berkarat adalah istighfar. Mohon ampun, bertaubat kepada Allah. Dengan taubat, istighfar, dan taubat, maka dosa-dosa yang mengotori hati itu bisa dibersihkan. Jadi kalau sudah mendapat maghfirah, hati bersih kembali. Seperti ini. Bapak Ibu menjalankan puasa Ramadan di siang hari, dapatlah man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan hanya mengharap ridha Allah, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti apa? Membersihkan hati yang kotor oleh dosa. Wa man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan atas dasar iman dan hanya mengharap ridhonya Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi baik man soma maupun man qoma itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka menjadi pantas kalau orang yang beridul fitri itu kharajat zunubi kayaumi waladatu umum. Menjadi pantas orang yang beridul fitri itu kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Karena itu dosa dan maksiat ini harus selalu dibersihkan. Sama dengan Bapak Ibu kalau punya kaca, punya perabot-perabot rumah tangga itu biar nggak banyak debunya, maka harus selalu dilap, dibersihkan. Kemudian yang ketiga, hubbud dunia, cinta dunia. Bapak Ibu, cinta dunia itu disertai dengan takut mati, merupakan jenis penyakit yang disebut oleh Rasulullah dengan nama wahnun. Wahnun itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Maka wahnun ini melahirkan sikap rakus, hedonis, materialis, kejam, dan buta hati.
Jadi rentetan pengembangan penyakit wahnun itu adalah buta hati. Nah, Bapak Ibu, kemudian penyakit wahnun akan menyeret manusia pada pola hidup serba duniawi dan mengabaikan kepentingan ukhrawi, mementingkan kebutuhan jasmani, mengabaikan kebutuhan rohani. Jadi jomplang hidupnya itu, nggak bisa imbang, nggak bisa mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan tentang hubbud dunya ini. Ya. Hampir saja para umat yang kafir dan sesat mengerumuni kalian dari berbagai penjuru, sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring. Kemudian seorang sahabat bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu jumlahnya sedikit? Rasulullah bersabda, bahkan kalian pada saat itu jumlahnya banyak, akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Sampah di atas permukaan air, di bawah air hujan, ikut arus kemana-mana, tidak punya kekuatan. Apalagi seperti buih yang mudah diporak-porandakan oleh angin. Angin kecil saja sudah memporak-porandakan buih, apalagi angin topan. Nah, itulah kondisi umat Islam. Nah, Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian wahnun. Wahnun itu apa wahai Rasulullah? Yaitu cinta dunia, takut mati. Jadi ngejar-ngejar dunia, takut mati. Padahal semakin dunia ini dikejar, dunia itu semakin menjauh. Semakin orang lari dari kematian, kematian itu semakin mendekat. Orang hidup itu seperti gerak jalan sehat. Semakin jauh meninggalkan start, semakin dekat menuju finish. Orang hidup itu wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Manusia hidup itu seperti perjalanan bulan. Begitu terbit namanya bulan sabit. Namun bulan itu tidak selamanya sabit, terus bergerak tanggal 2, 3, 4, 5, puncaknya di bulan purnama. Namun ingat, bulan itu tidak abadi menjadi bulan purnama. Detik purnama habis, masuk tanggal 16. Detik tanggal 16 habis, masuk tanggal 17. Terus. Maka manusia itu terus begitu. Oleh karena itu, kalau hidup ini hanya mengejar dunia, ya dilanda penyakit wahnun itu. Padahal hidup di dunia ini kan tidak lama sebenarnya. Kita ini akhirnya menyimpulkan, tahu-tahu kok sudah tua ya saya. Tahu-tahu kok sudah linu-linu kabeh. Dengkul kok kotean. Boyok cekot-cekot gitu. Ya, gitu kan? Ya, diajak ngaji sebentar wis selonjor, senden, pijet-pijet, nah, itu kan. Nah, itu kan. Ya itu. Ya Allah. Terasa sekali, Pak. Enggak lama. Ya, enggak apa-apa. Senden itu halal, Pak. Selonjor juga halal. Enggak apa-apa, silakan. Ya. Tapi itu kan ada pelajaran bahwa hidup ini tidak abadi, hidup ini terus berjalan pasti menuju kondisi-kondisi yang kembali kepada sunnatullah, yang itu harus diterima dan disikapi dengan sikap syukur dan qanaah,
bukan disikapi dengan mengeluh dan putus asa. Semakin banyak mengeluh, tambah tuwek kok loro kabeh. Ya wis gawane bayi lek tuwek loro kabeh. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai wahnun ini melanda dalam kehidupan kita. Hidup di dunia tidak lama. Mencintai dunia itu tidak dilarang. Bahkan tidak hanya mencintai dunia, ya, mencintai apapun yang menjadi naluri manusia itu diperbolehkan oleh Allah. Namun ya, kita harus punya kendali diri bahwa di dalam mencintai apapun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena apa? Ketika mencintai selain Allah itu berlebih-lebihan, kalau berpisah pasti sakit. Pasti sakit. Karena itu malaikat Jibril pernah mengingatkan kepada Rasulullah, Isma syi'ta fa innaka mayyit wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyum bih wahbib man ahbabta fa innaka mufarikum bih. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kamu akan mati. Berbuatlah sesuka hatimu, ingat perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan cintailah apa saja yang kamu cintai, tapi ingat semua yang kamu cintai itu akan berpisah. Maka bijaklah dalam menyalurkan hasrat cinta. Kita nggak bisa ingkar Bapak Ibu, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Kan gitu kan? Nyanyiannya gitu. Cuman saya nggak bisa nyanyi masalahnya. Tapi kalimatnya saya ingat itu, rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Sejak dulu hingga kini kok jadi kita gak bisa ngingkari cinta karena memang Allah itu menanamkan rasa cinta mahabbah ke dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita memanage cinta. Dr. Abdullah Nasir Alwan itu sampai menulis satu buku, Manajemen Cinta, dengan harapan agar menyalurkan cinta itu ada skala prioritas, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada orang tua, cinta kepada terus membagi. Dan jangan direcoki dengan nafsu, sehingga cinta itu semata-mata karena Allah. Maka kita mencintai siapapun karena Allah. Dan kalau Allah yang maha mencintai itu minta kembali, kita ikhlas. Karena apa? Kembali kepada yang maha mencintai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jangan sekali-kali dikotori hidup ini dengan penyakit yang namanya wahnun hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kemudian yang menyebabkan hati buta itu adanya penyakit hati. Rasulullah bersabda, sayusibu ummati daul umam. Akan menimpa umatku penyakit umat. Qalu wa ma daul umam ya Rasulullah, penyakit umat seperti apa yang akan menimpa umat kita wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, al-asiru wal batoru wat takasur wat tanafusu fid dunya at-tabaghut at-tahasud. Penyakit umat yang bakal menimpa umatku kelak adalah kufur nikmat, sombong, suka membangga-banggakan, suka bersaing secara tidak sehat, suka menjatuhkan dan hasad. 6. Penyakit hati. Mengapa Rasulullah tidak menyebut amradul qulub, penyakit hati? Kok beliau menyebut daul umam, penyakit umat? Berarti apa? Penyakit hati dari masing-masing individu karena saking banyaknya menjadi penyakit komunal.
menjadi penyakit berjamaah. Sehingga Rasulullah menyebut daul umam, penyakit umat, bukan sekedar penyakit hati. Asalnya dari individu-individu yang berpenyakit hati. Begitu dikumpulkan menjadi komunal. Jumlahnya sangat banyak sehingga Rasulullah menyebut daul umam, penyakit umam. Di ujung hadis itu Rasulullah menyatakan hatta yakunal bagyu sumal haraj. Kalau masyarakat itu dihuni oleh orang-orang yang berpenyakit umat ini, maka masyarakat sulit untuk dibina, sulit untuk dibimbing, sulit untuk dididik. Mengapa? Karena masing-masing pribadi mengekspresikan penyakit yang mengidap dalam dirinya. Orang yang kufur nikmat, perilakunya ya kufur, ngomongnya kufur, pikirannya kufur, hatinya juga kufur. Nah itu kan berbahaya. Orang yang sombong, ngalor ngidul itu menampakkan kesombongannya. Kemana-mana bersikap arogan. Ya. Kalau bahasa Blitar itu kemelinti. Nah, kemelelet. Ada lagi yang begedut itu. Ada itu kata-kata begedut, daerah mana itu saya lupa itu. Jadi sombong, kemelinti, kemelelet, begedut, waduh, itu. Nah, kalau itu yang diekspresikan, hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat kan tidak harmonis, Pak. Belum lagi suka membangga-banggakan, kemudian bersaing secara tidak sehat, apalagi suka jatuh menjatuhkan, suka menikam dari belakang, suka menggunting dalam lipatan. Itu penyakit umat semua. Dan puncaknya hasad, dengki. Dengki itu penyakit umat yang paling dahsyat, Pak. Ada 12 kejahatan yang ditimbulkan oleh orang yang hatinya hasad itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian penyakit yang kelima adalah tidak zikir kepada Allah. Nah, ini saya buka semua. Jadi orang itu kalau tidak ingat Allah, maka lama-lama hatinya itu akan buta. Orang yang selalu ingat Allah akan terseret, tertarik untuk selalu dekat dengan Allah. Dan begitu dekat dengan Allah, maka sensitif. Melihat apapun menjadi media ma'rifatullah. Merasakan apapun, rasa ini rahmat dari Allah, sehingga langsung syukur kepada Allah. Misalnya Bapak Ibu makan makanan yang lezat, jangan hanya mensyukuri lezatnya makanan, tapi syukurilah karena Allah menganugerahkan indera rasa. Sehingga dengan indera rasa itu Bapak Ibu bisa menikmati makanan yang lezat. Andai kata indera rasa kita ini dicabut oleh Allah, semua makanan tidak ada rasa, mau apa? Ketap-ketip gitu. Habis Pak. Karena itu ketika kita ini menemukan apapun, jadilah media zikrullah. Jadikan media untuk taqarrub kepada Allah, kemudian sensitif untuk selalu menyebut asma Allah, melihat keindahan alam, subhanallah, Allahu Akbar. Melihat lukisan, tidak hanya menikmati bagusnya lukisan, tidak hanya memuji lukisan, tidak hanya memuji pelukisnya lukisan, tapi yang dipuji adalah pelukisnya pelukis. Itu ma'rifatullah, itu zikrullah untuk menjadi media ma'rifatullah, mengenal Allah. Demikian pula Bapak Ibu menikmati makanan, minuman selezat apapun. Misalnya minuman durian 7 rasa, campur jadi satu, dikasih susu kental manis, dikasih
sirup ya, sirup koko pandan. Kemudian dikasih degan, wah itu rasanya nggak karu-karuan pokoknya. Tapi kalau bibir ini sariawan, kemudian udunen didengkul, nggak bisa apa-apa, nggak merasakan lezatnya minuman itu. Jadi sesungguhnya media zikrullah, media takarrub kepada Allah sensitif itu banyak. Makanya Allah perintahkan fadkuruni azkurkum washkuruli wala takurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berzikir itu ada macam-macam Bapak Ibu. Nah, jadi berzikir itu bisa menggunakan 3 media. Zikir bil lisan, mengucapkan dengan lisan kalimat-kalimat zikir. Subhanallah namanya tasbih, alhamdulillah namanya tahmid, la ilaha illallah namanya tahlil, Allahu akbar namanya takbir, la haula wala quwata illa billah namanya hauqalah. Ini zikir bil lisan, jangan berhenti di situ. Lanjutkan zikir bil qalbi, membenarkan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh lisan, dibenarkan dengan hati, kemudian dicerna dengan zikir bil fikri. Kalau 3 potensi ini kita manfaatkan untuk zikrullah, insya Allah hati ini akan tenang, hati ini akan cemerlang itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka masih ada satu lagi, yaitu akhlak berzikir ya. Ini akhlak berdoa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Suara lembut itu tidak teriak-teriak. Demikian pula di dalam berzikir, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jari minal qauli bil huduwi wal asol. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara. Ini ayat Pak, ayat. Di waktu pagi dan waktu petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Maka baik doa maupun zikir itu dengan suara yang lembut, nggak perlu dikeraskan, karena Allah Maha mendengar. Zikir bil fikri ini meliputi memikirkan kasih sayang Allah, memikirkan dunia ini fana, memikirkan kebesaran Allah. Kita dibantu oleh sains Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memikirkan ini ya, jadi planet-planet, 5 planet ini yang paling besar kan dunia ya, dunia. Nah, sedangkan atau bumi ya, bumi. Sedangkan Mars, Merkuri, Pluto, Venus itu kecil-kecil dibanding bumi. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, bumi kita ini kalau dibandingkan dengan Uranus, Neptunus, Saturnus, dan Jupiter, nah bumi kita kecil seperti bola tenis, ya kan? Padahal tadi itu dibanding Pluto, bumi kita ini paling besar. Tapi begitu dibandingkan dengan Jupiter, Saturnus, bumi kita kecil. Lantas kita di mana? Lantas apa dalilnya kok kemelinti itu apa? Ya. Sedangkan ketika kita ini di bumi saja, bumi besarnya kayak gitu, kita itu cuma nyuplik di situ, nggak kelihatan kan gambar Pulau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
Danau Sentani Selatan di mana? Sentani Timur di mana? Nggak kelihatan. Lah ngono kok kemelinti itu, Pak. Nah, Bapak Ibu. Nah, terus kalau bumi kita sudah segede bola tenis, kalau dibandingkan dengan sun, matahari, bumi kita ini kecil, Pak. Sak kecepot, Pak. Tahu kecepot? Kecepot itu adik undi-undi, Pak. Kecepot. Jadi matahari besar sekali, tapi ketika matahari itu disandingkan dengan Sirius, Pollux, Arcturus, matahari itu segede undi-undi, Pak. Ya, yang paling besar Arcturus. Dan kalau dilihat lagi, ketika matahari dibandingkan dengan Rigel, Aldebaran, Betelgeuse, dan Antares, nah, matahari kita ini tinggal satu titik putih. Pertanyaannya, bumi tempat kita berpijak di mana? Dan ini ciptaan Allah. Maka kalau Allahu Akbar kita ucapkan, bayangkan ciptaan-ciptaan ini. Sehingga kita ini rumongso nyuplik ini. Nyaimit kita ini. Apa? Pokoknya enggak tahu bahasanya dah. Oh, itu. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi zikir ini harus terus diasah, terus dibiasakan, sehingga jangan sampai ya hati ini menjadi buta. Saya kira pembahasan tentang hati sudah selesai dengan materi ini, bahwa ada yang namanya ta'mal qulub, sebabnya 5 tadi itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita ke jalan hidayahnya, ke jalan mardotillah, ke jalan yang lurus, sehingga kita menjadi hamba yang qalbun salim, hamba yang sehat hatinya, hamba yang bersih hatinya, sehingga di akhirat nanti menjadi hamba yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tidak ada yang tanya, tak? Sudah mantuk-mantuk semua tadi itu. Sampun, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.